Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton channel ini. Kami doakan semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, yang menjadi pembahasan kita di pagi hari ini adalah seputar pertandingan tadi malam ya, antara Perak versus Johor Darul Takzim. Ya, bertindak sebagai tuan rumah, Perak justru bermain di Stadion Sultan Ibrahim. Saya kurang tahu sih pastinya ya kenapa bermain di Stadion Sultan Ibrahim, kan mereka sebagai tuan rumah. Nah, dan skor adalah 0-5 untuk kemenangan Johor Darul Takzim. Lagi-lagi gol besar, gol banyak tercipta di Stadion Sultan Ibrahim. 2 gol dicetak oleh Morales pada menit 21 dan 35, sedangkan 3 gol lagi dicetak oleh Brexon da Silva pada menit 23 dengan 45 tambah 3 dan pada menit 90. Jadi 3 gol dari Brexon da Silva. Nah, pertandingan sendiri tadi malam ada insiden antara Arif dan Tommy ya. Kita tidak tahu secara pasti apa, namun seharusnya si Arif Aiman tidak usah terpancing emosi, apalagi dia merupakan pemain internasional lah kita bilang kan, karena dia sudah bermain sangat bagus di Johor Darul Takzim dan bermain bagus di ACL Elite. Jadi di kompetisi domestik seperti ini Arif Aiman seharusnya harus mencontohkan apapun keadaannya di lapangan jangan terpancing. Itu saja teman-teman ya. Iya, menarik memang untuk statistik pertandingan tadi malam jika kita melihat bagaimana dominasi dari Johor Darul Takzim. Memang betul-betul sangat mendominasi di pertandingan ini ya. Bahkan jika kita lihat sangat susah bagi Perak untuk memberikan perlawanan. Untuk menciptakan peluang saja mereka sangat susah. Nah, sedangkan Johor Darul Takzim bermain dengan sangat-sangat boleh kita katakan rileks ya, sangat rileks dalam bermain, sehingga mereka pun dengan enaknya bermain dengan bagus. Nah, tetapi apapun itu memang gol itu tercipta, 4 gol itu di babak pertama, bukan di 4 gol, sedangkan di babak kedua itu teman-teman hanya 1 gol ya. Iya, hanya 1 gol di babak pertama. Di babak kedua hanya 1 gol. Makanya kita lihat untuk update klasemen sementara itu bahwasanya Johor Darul Takzim dari 14 kali main itu 13 kali menang, 1 kali draw, 40 poin. 53 memasukkan gol, hanya kemasukan 6 gol di 14 pertandingan yang mereka lakukan teman-teman ya. Luar biasa ya, hanya 6 gol dari 14 pertandingan. Dan jika kita lihat untuk ball possession itu Johor Darul Takzim 63%, 37% untuk Perak. Tembakan hanya 6 dari Perak, 18 Johor Darul Takzim. Tepat sasaran 0, kan saya bilang 0 tepat sasaran tembakan dari Perak, sedangkan JDT 9. Serangan 75 milik Johor Darul Takzim, hanya 66 milik Perak. Serangan berbahaya 74 milik JDT, hanya 44 dari Perak. Tendangan bebas sama-sama tidak ada, tendangan sudut ada 6 untuk JDT, hanya 2 untuk Perak. Kartu kuning 4 untuk Perak, 3 untuk JDT. Untuk line up pertama kita lihat dari Perak itu mereka menurunkan Sunday Afolabi, Muhammad Ashraf Habib, Clayton, Luka Milunovic, Jasper Nihom, Sipan Pillai, Aiman Yusni, Ramadan Hamid, Firdaus Sayyadi, Mawad Tommy, Muhammad Fadil. Sedangkan Johor Darul Takzim menurunkan pemain 11 pertama mereka, yaitu Romel Morales, ada Heberti, ada Matthew Davis, ada Brexon da Silva, ada Firas Baharudin, ada Oscar Arribas, ada Arif Aiman, ada Sian Hazmi, ada Syahrul Sad, ada Juan Munis, ada Iker
Undabarrena. Nah, kalau kita lihat pemain-pemain yang diturunkan ini, kayak sepertinya Oscar Arribas, Juan Muniz, Arif Aiman, ini 3 pemain yang tidak tergantikan menurut saya ya. Karena di ACL Elite pun 3 ini main sebagai pemain inti. Ini pun bermain sebagai pemain inti. Nah, sedangkan yang lain-lainnya kan masih bisa diganti-ganti. Sahrul Saad, Cian Hasmi, Peros, Brekson saja masih bisa diganti dengan Obregon kadang kan. Kalau di ACL Elite kan Obregon pemain utamanya itu. Tetapi kalau untuk 3 nama ini, Juan Muniz, Arif Aiman, Oscar Arribas, saya lihat Hector Bidogio tidak mau. Kalau pemain ini fit, tetap pemain ini menjadi pemain inti. Ya luar biasa memang, apalagi kita tahu sendiri lah bahwasanya Oscar Arribas, Juan Muniz memiliki umpan-umpan yang sangat bagus. Tadi malam saja kita lihat bagaimana Juan Muniz memberikan umpan ke ke Morales itu ya, sehingga mencetak gol. Kemudian Arif Aiman juga tidak kalah, dia juga memberikan 1 assist terhadap Morales ya. Makanya memang Morales tadi malam bisa menciptakan 2 gol dan menandakan bahwasanya dia juga adalah striker yang cukup bagus di lini serang Johor Darul Takzim ya. Dan kalau tidak salah Morales ini juga pemain kebangsaan Malaysia ya kan. Kalau tidak salah teman-teman ya, kalau salah mohon dikoreksi. Ya kan, Morales adalah pemain tim kebangsaan Malaysia dan usianya masih muda kawan-kawan ya. Masih 27 tahun, jadi mungkin Hector Bidogio memberikan kesempatan yang cukup banyak untuk dia agar dia bisa bermain bagus dan menemukan permainan-permainan terbaiknya agar dia bisa memberikan ataupun memberikan kontribusi nyata untuk tim kebangsaan Malaysia. Karena selama ini kan kita lihat striker-striker untuk tim kebangsaan Malaysia itu agak kurang. Sebenarnya bukan hanya Malaysia saja sih ya kan. Banyak di tim-tim di Asia Tenggara kalau striker itu agak-agak kurang. Indonesia pun kan striker itu kurang itu. Baik teman-teman, sepertinya sampai di sini saja dulu pembahasan kita. Mohon maaf bila ada kesalahan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.